Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dari kelas 5B dengan nomor NIM 20200960111787. Di sini saya akan membacakan materi tentang kepemimpinan. Langsung saja ke pembahasan pertama. Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu leadership. Dalam ensiklopedi umum pada tahun 1993 diartikan sebagai hubungan yang erat antara seseorang dan sekelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari kepemimpinan dan dari pemimpin dan yang dipimpin. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam suatu situasi tertentu seseorang lebih menonjol dapat mempengaruhi baik secara perorangan atau kelompok, sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dan dalam mencapai tujuan. Keterampilan kepemimpinan. Menurut Davis, mengidentifikasikan 3 keterampilan kepemimpinan yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Di mana technical skill ini diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Human skill, kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Sedangkan dosen MKDK menjelaskan bahwa pemimpin itu perlu memiliki keterampilan kepemimpinan, diantaranya yaitu keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, dan keterampilan dalam administrasi personil, dan keterampilan dalam menilai. Pendekatan kepemimpinan, sifat pemimpin, pendekatan teori sifat pemimpin. Studi kepemimpinan yang mencoba mengidentifikasikan berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan how one becomes a leader. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut atau ciri-ciri pribadi yang memiliki oleh seseorang pemimpin. Dasar pemikiran dari teori ini adalah keberhasilan seseorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin. Jadi fungsi utamanya yaitu berkaitan dengan tugas atau fungsi pemecahan permasalahan yang berbagai dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam meragakan dalam kepemimpinan. Dapat 2 gaya kepemimpinan, yaitu gaya yang pertama dengan gaya orientasi tugas dan yang kedua gaya dengan orientasi pada anggota. Jadi seperti itu. Pendekatan kontingensi. Studi kepemimpinan yang disebut pendekatan kontingensi yaitu suatu studi kepemimpinan yang hakikatnya untuk memenuhi jawaban atas pertanyaan bahwa yang membuat kepemimpinan itu efektif bukan hanya karena keberadaan kepemimpinan itu, melainkan ada variabel lain yang turut menentukan
yang turut menentukan. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ke pemaparan dalam makalah dalam materi ini dapat menarik kesimpulan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam situasi tertentu seseorang lebih menonjol dapat mempengaruhi baik secara perorangan atau kelompok, sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.